Baik, Bapak Ibu, terima kasih sudah tetap bersama. Tadi Anda dapat snack atau tidak? Berarti itu pengikut Kristus. Kita tadi sudah berbicara bahwa di dalam sebuah perkawinan, Bapak Paus mengingatkan bahwa perkawinan itu adalah anugerah. Anugerah itu bukan serta-merta, begitu saja pada saat saya terima langsung kita bisa nikmati. Enggak. Anugerah itu harus diolah. Sama, saya mendapat anugerah bisa bernyanyi. Dan harus mengolah suara saya, sehingga bisa bernyanyi dengan baik. Saya mendapat anugerah bisa bercerita, sehingga saya mengolah kemampuan saya berbicara, sehingga saya bisa berbicara dan bercerita dengan baik. Sejak kecil saya dapat anugerah jalan. Dan saya harus melakukan jalan. Sama, istri itu anugerah. Maka harus diolah. Supaya saya bisa melihat pasangan saya tetap menjadi anugerah. Nah, bagaimana? Yang dicoba malam ini kita lihat. Kanonik mengatakan perjanjian perkawinan, apa itu perkawinan Katolik? Adalah sebuah perjanjian perkawinan dengan mana pria dan wanita, lihat, di dalam gereja Katolik tidak akan pernah ada pemberkatan perkawinan sesama jenis. Jadi pernah ada isu bapak-bapak paus, itu hoax. Nggak akan pernah. Karena di dalam hukum perkawinan dikatakan pria dan wanita. Tidak ada pria-pria atau wanita-wanita. Membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup. Dari sifat kodratnya, kebersamaan suami istri itu terarah pada kesejahteraan suami istri, kelahiran, dan pendidikan anak. Jadi ini 3 tujuan perkawinan. Kesejahteraan, kelahiran anak, dan pendidikan anak. Nah, sekarang ada anak-anak muda yang mau nikah tapi tidak mau punya anak. Tidak bisa diberkati di gereja. Ini sekarang dikenal dengan child free. Karena punya anak itu merepotkan. Maka saya lebih baik menikah tapi tanpa anak. Kalau itu diketahui imamnya, imam tidak akan pernah memberikan izin untuk perkawinan ini berlangsung. Karena kodratnya perkawinan harus terbuka pada kelahiran anak. Nah, kalau tidak punya anak, apa saran gereja? 2. Kalau Anda tidak punya anak, bukan berarti perkawinan Anda tidak diberkati. Anda bisa tetap menjadi berkat. Caranya adopsi. Tapi mengadopsi itu harus hati-hati. Anda harus tahu, bahasa Jawanya, bibit, bobot, bebet anak ini waktu dikandung. Siapa ibunya? Dan yang kedua, kalau Anda tidak mau adopsi anak, Anda bisa apa? Membaktikan hidup Anda dalam pelayanan. Jadi orang itu hidupnya punya arti, bukan hanya untuk berdua saja, tetapi membawa berkat pada komunitas yang lebih besar. Gereja menyarankan seperti itu. Nah, saya hanya membahas satu saja. Apa itu? Bagaimana kesejahteraan suami istri. Jadi kesejahteraan itu bukan semata-mata untuk kebahagiaan. Salah. Jadi kalau Anda perkawinan tujuannya mau bahagia, gak bisa. Bahagia itu bonus dari Anda melakukan pengorbanan untuk pasangan. Anda pun ikut bahagia. Lihat, kalau seorang bapak, ibu sudah capek dari pekerjaan, baru punya anak,
Anak tiba-tiba datang merangkul, papa loncat, bahagia toh. Kelelahan Anda berkurang. Saya paling senang keluarga besar, rekreasi bersama. Saya punya adik 3, saya anak pertama. 3 adik saya sudah menikah. Saya punya keponakan. Saya, ayah, karena ibu sudah meninggal, dan 3 keluarga adik saya kadang-kadang rekreasi bersama-sama. 2 tahun yang lalu kami rekreasi ke Pangandaran. Lalu di pantai, keponakan saya kejar-kejaran dengan ombak, lalu dia ketemu mamanya langsung loncat, ibu, lalu kepada bapaknya, bapak. Mereka teriak-teriak dan tertawa. Saya sendirian. Adik saya itu punya pembantu. Lalu saya ngomong, mbak, kamu lari sana. Terus loncat ke saya, kata saya itu. Bapak, gitu. Nanti kamu saya kasih uang. Gitu. Lalu si mbaknya, enggak mau pak, kata dia itu. Itu kebahagiaan, sukacita. Bahwa kebahagiaan itu muncul pada saat saya mau berkorban. Justru pada saat saya membahagiakan pasangan, ada kebahagiaan. Yang saya menyenangkan, saya berkorban untuk pasangan, ada kebahagiaan. Bagaimana di imam, di komunitas saya? Saya bersyukur kepada Allah, saya punya teman imam 2. 2 teman imam saya itu sangat baik dan sangat tidak neko-neko. Maka kalau kami makan tidak diantar oleh umat. Kami makan pakai catering. Dan Anda tahu catering itu pasti pas mau dimakan dingin. Karena untuk makan jam 12:30 makan siang dikirim jam 9. Yang untuk malam jam 7 jam 5. Jam 4:30. Jadi pasti dingin. Teman-teman saya itu langsung makan. Saya enggak bisa, enggak suka. Saya hangatkan. Saya berpikir nanti kalau saya menghangatkan, mereka juga tertarik untuk menghangatkan. Lalu setelah dihangatkan, mereka langsung ngomong, wah enak ya kok kalau makanan ini dihangatkan. Ah, enak toh? Iya, lebih enak makannya ya. Iya, kata saya itu. Saya beri contoh 1 minggu saya hangatkan. Dan minggu kedua, mereka tidak mau menghangatkan. Tapi Eko tidak mau kalah. Tidak boleh, saya terus hangatkan. Setiap saya ada, hangatkan dulu, sajikan. 2 bulan saya lakukan. Haleluya, bulan ketiga mereka masih tetap tidak mau menghangatkan. Tapi teman saya ngomong, kok kamu kalau keluar kota nggak ada yang menghangatkan. Enak ya kamu kalau ada di rumah. Dan saya kalau keluar kota pun, saya selalu ingat teman-teman saya. Saya bawa oleh-oleh. Ini tanda untuk panitia, saya belum punya oleh-oleh, pulang besok. Tolong peka panitia tolong peka. Sehingga kalau saya bawa oleh-oleh itu mereka senang makan. Sehingga kalau saya mau pergi lagi keluar kota, oke, boleh. Jangan lupa oleh-oleh. Siap. Jadi ini kebahagiaan. Bukan saya cari, justru pada saat saya melakukan sesuatu untuk menyenangkan dia, saya ikut bahagia. Itulah kebahagiaan. Jadi perkawinan itu tujuannya demi kesejahteraan. Bagaimana saya membahagiakan. Dan dalam perkawinan itu lihat. Untuk menyejahterakan bagi kebahagiaan, kita pun sama, harus ada batasan relasi. Supaya apa? Supaya saya menghargai pasangan.
Kalau saya ngomong ini, kalau saya bergaul dengan teman ini, pasangan saya sakit hati atau tidak? Batasan. Dan batasan itu, Pak, ini aja cukup kali. Wajah saya sudah membosankan dilihatin di situ. Batasan pertama, relasi antar pasangan ada batasannya. Batasannya apa? Itu tadi, kapan kamu boleh main dengan teman kamu. Jadi memang suami pun harus punya waktu main dengan teman-temannya. Jangan ketemu istri terus. Bulukan. Jamuran. Jadi boleh suami itu punya waktu dengan teman-temannya, boleh. Sama, saya punya prinsip. Most of the time I am priest. But sometimes I am echo. Di waktu-waktu yang banyak saya pastor, saya imam. Tapi saat-saat tertentu saya echo. Saya senang naik sepeda ke gunung. Saya senang naik motor trail, saya senang jalan ke gunung mendaki, ya saya lakukan. Tapi tetap tidak boleh hobi itu menjadi yang utama. Nggak boleh, yang utama saya pastor. Sama, golep itu hiburan. Main kartu gapleh itu hiburan. Main ceki itu hiburan. Masih ada nggak? Bandar ya kelihatannya. Nanti kolektor harus besar. Sebagai permohonan maaf pada Tuhan. Tetapi menjadi suami itu adalah panggilan kehidupan yang harus dilakukan. Maka ada batasannya. Batasan kedua pun adalah apa? Relasi orang tua anak. Kalau anak sudah berkeluarga, cukup Bu, jangan diurusin lagi. Yang paling ngerecokin keluarga itu siapa? Mertua. Maka pasangan yang paling bahagia di dunia ini adalah Adam dan Hawa. Karena mereka tidak punya mertua. Ya bayangkan, sudah anak laki-lakinya punya istri, si mamanya ngomong ke istri anaknya, Dede jangan lupa ya, anak mama ini kalau pagi harus minum jus. 1 kedongdong, 1 timun, 1 buah mangga di blender ya. Jangan terlalu lembut. Tapi kan ini yang perempuannya kan gak enak hati toh. Ya mak. Pulang ke rumah, lu harus minum jus. Jangan lupa kedongdong, mentimun, buah. Lu blender sendiri. Selalu campur tangan. Pernah suatu saat orang Jawa menikah dengan orang Solo, menikah dengan orang Batak. Orang Solonya halus. Orang Batak ini kan keras, ngomong romantis pun keras gitu. I love you. Sama dengan orang Palembang. Saya kalau nggak dengar orang Palembang ngomong, ini nawar apa perang, kata saya itu. Lalu menikahlah mereka. Ibunya yang Solo mengeluh, Romo, anak saya itu sejak kecil tidak pernah dibentak-bentak. Saya itu selalu ngomongnya halus gitu ya. Ini anak saya dibentak-bentak, saya itu tidak tega, tidak rela anak saya dibentak-bentak gitu ya. Kita kemarin mau naik mobil, ayo mah, kamu di depan. Kok gitu ya Romo, harusnya kan, ayo mah, kita di depan, kamu di depan ya, hati-hati. Saya panggil anaknya yang perempuan, kamu katanya dibentak-bentak ya sama suami kamu.
Enggak Romo, memang dia ngomongnya kayak gitu Romo. Memang kenceng dia tuh kalau ngomong. Malam-malam juga kalau mau, ayo Pak, kamu di atas, saya di bawah, gitu ya. Cepat buka. Ya sudah, saya terima seperti gedebok pisang. Ayo. Suster masih ketawa. Ayo. Cilaka. Kok suster mengerti semuanya ya? Nah itu. Harus ada batasan-batasan. Walaupun itu anak Anda, tapi bukan punya Anda. Gitu. Jadi Anda, ya sudah, doakan, berdoa. Saya suka sedih. Ya mungkin di Palembang ini pun sama gitu. Kalau anaknya yang mau nikah, datang ke pastoran emaknya. Romo mau daftar perkawinan anak saya. Hah? Kata saya tuh. Anaknya belum bisa ngomong, Bu. Kata saya itu. Iya masih bayi Romo. Gitu ya. Nggak bisa toh ya. Ya harus anaknya datang. Karena apa? Semua emak. You know the power of emak. Saya tadi mau potret juga. Nanti setelah ini, ayo satu aja Romo, satu kali aja potret. Orang Palembang jangan dilawan. Kalau saya mau pulang dengan selamat, ya foto gitu ya. Daripada nyawa gua melayang. Batasan antara orang tua dengan anak pun sama. Gitu. Ada batasan relasi antara pasangan dengan orang lain itu tadi. Sebatas mana kamu boleh ketemuan dengan mantan kamu. Sebatas mana kamu tahu mantan kamu. Nah, ada pertanyaan juga begini. Romo, boleh nggak suami buka handphonenya istri? Boleh. Bolehkah istri membuka handphone suami? Bapak ini banyak tipu-tipunya. Bertanya begitu. Saya selalu ngomong ibu-ibu, bapak-bapak itu membuka handphone sama seperti ke sakramen pengampunan dosa. Semua dosa ada di situ. Gitu ya. Maka bapak-bapak prodiakon dari paroki ini katanya passwordnya semua kutipan kitab suci. Jadi perhatikan, ini batasan. Karena di dalam cinta itu harus ada apa? Percaya. Maka batasan itu perlu, betul perlu. Oh, ini mundur ya, maju. Ini siapa yang menggerakkan? Gue Pak. Perlukah batasan? Ya. Kenapa? Kalau tidak ada batasan, maka tidak ada kehangatan. Orang mau cuek-cuek aja. Terserahlah, kan ada yang prinsip begini. Selama lu di rumah, lu istri gue, lu suami gue. Lu di luar, terserah. Lu mau ngapain juga, gua nggak mikirin. Capek mikirin elu. Suami digituin. Tapi walaupun kipas-kipas, dia lupa duitnya di istri semuanya. No money, no power, coy. Istri itu pinter sekali. Pokoknya suami kan Romo. Uang suami, uang istri, uang istri, uang istri. Jangan menyentuh kalau mau selamat. Maka para suami itu suka kasihan. Romo dijatah saya, Romo gitu. Saya itu pernah Kak diajak makan dengan bapak-bapak. Habis badminton. Romo kita makan. Ayo, semangat gitu. Setelah makan sate kambing, puas. Bapak-bapaknya, kamu bayar. Gak bawa duit gue gitu. Kamu, saya juga gak bawa. Istri gue naruh gitu. Kamu gak bawa juga. Ayo cilaka. Lalu mereka tanya ke saya, Romo ada? Ada. Uang kolektor. Pakai uang kolektor dulu lah, gak apa-apa gitu. Baru kali itu saya makan daging kambing haram pakai uang kolektor, kata saya. Gara-gara para suami gak punya apa-apa, kasihan.
Jadi ada batasan, ada batasan. Memang perlu, karena sekarang keluarga modern juga seringkali suami punya kerjaan, kamu silakan, uang pegang sendiri. Istri, saya juga punya bekerja, uang sendiri. Saya pegang sendiri, lu pegang sendiri. Hati-hati, hati-hati. Maaf. Di saat punya uang, terbuka kesempatan untuk ngawur. Saya tidak mau mengatakan, iritlah pada suamimu. Jangan, kasihan banget. Kelihatan wajah para suami Anda di tempat ini sudah penuh dengan penderitaan. Tapi jangan terlalu terbuka. Harus dibicarakan, berbicara. Pak, butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Komunikasi. Maka tanpa tapal batas harus diwujudkan. Boundaries. Karena kalau tidak diwujudkan, salah pengertian. Dia pikir ini menyenangkan, taunya enggak. Ingat, istri itu menelepon Anda, ini adalah tanda menyayangi. Pak, gimana? Ada di mana? Itu tanda sayang. Tapi kalau neleponnya terus-terusan, itu tanda Anda tidak dipercayai. Jadi di sini kita harus sadar, boundaries itu penting. Maka supaya apa? Supaya tidak salah pengertian dengan pasangan. Bagaimana saya menyayangi pasangan, bagaimana mengungkapkan kepada pasangan. Nah sekarang mari kita lihat kembali. Bagaimana menyepakati tapal batas. Ada dua ekstrim batasan. Ada yang ketat banget, semua harus disepakati. Sampai hasil kecil-kecilnya, lu pulang jam 7 dari kantor. Makan di rumah, saya sediakan. Doa sama-sama. Main dengan anak. Jadi suami itu sudah kayak di penjara. Punya listnya. Tapi bisa terjadi juga tidak ada batasan. Terserahlah. Kita kan sudah dewasa. Kita udah besar. Kita udah tua. Tahu sama tahu. Halo. Itu bukan prinsip yang benar. Justru pada saat kita tanpa batasan. Itu berarti apa? Kita sudah tidak mau peduli lagi dengan pasangan. Dan akhirnya apa? Kalau sudah tidak ngomong, tidak ada batasan, kita tidak tahu kapan dia tersinggung, kapan dia tidak suka, dan kapan dia suka, kapan dia oke. Nah, bagaimana membuat batasan? Jadi keuntungan membuat tapal batas itu semakin punya dialog. Sekarang terakhir, bagaimana supaya bisa membuat tapal batas? Sebelum ambil keputusan, cobalah berdialog secara virtual. Bu, Pak, kalau mau ngomong dengan istri itu, bayangkan dulu ngomong dengan diri saya. Jadi kalau, Pak, pulang jam 7. Ya, harus. Anda rasakan kalau suami Anda ngomong kayak gitu pada Anda. Pulang jam 7 ya, harus. Kalau Anda oke, omongkan. Tapi kalau Anda merasa tidak oke, ya sudah, jangan ngomong. Jangan buat kesepakatan. Jadi kesepakatan itu untuk membuat perkawinan menjadi indah, bukan menjadi penjara. Dialog itu, bicara. Yang kedua adalah apa? Mulailah berinisiatiflah untuk bercerita pada pasangan. Jadi ibu-ibu, Anda yang punya energi besar. Konon wanita itu sehari ada yang nyebut 20.000 kata, ada yang 30.000 kata. Dan laki-laki sehari cuma 7.000 kata. Bedanya 13.000 kata kalau ke 20.000. Jadi memang ibu-ibu itu ngomong, wah. Maka bapak-bapak dengarkan. Istri Anda butuh didengarkan. Nggak perlu ditanggepin, nggak perlu itu coba. Jadi jangan harapkan
pasangan yang tidak bisa berinisiatif ngomong ya, picu terus, picu. Jangan ikuti kecapean Anda. Karena tadi, untuk kebaikan bersama, saya memang harus berkorban. Yang ketiga adalah apa? Bicarakan semua ide Anda, keputusan Anda dengan pasangan. Ngomong. Jadi di situ saya belajar untuk apa? Menumpahkan apa yang saya ingin katakan, ingin bicarakan. Dan yang terakhir, jangan melakukan keputusan dan kesepakatan harus dilaksanakan. Jadi kalau itu sudah sepakat, lakukan. Bapak Ibu ingat, relasi suami istri tidak boleh dirusak oleh anak. Tidak boleh. Jadi cinta suami istri tidak boleh dikalahkan kepada anak. Apa artinya? Karena alasan kita sudah punya anak. Maaf ya, kita sudah tidak punya lagi waktu untuk ngobrol. Kita punya anak, saya harus ngajarin anak, saya harus mandiin anak, saya harus buat makanan untuk anak. No time for you. Hati-hati, nggak boleh. Anda tetap harus punya waktu dengan pasangan. Maka saya itu selalu mengatakan, Bapak Ibu, pacaran lagi. Jangan lupa, pegang kembali pasangan Anda. Walaupun ada beberapa yang memegang pasangannya seperti memegang karung, ditarik begitu gitu ya. Sudah tidak jelas gitu ya. Pada saat memegang, pernah seorang bapak bareng-bareng dengan saya, dia pegang istrinya di lift, di eskalator gitu ya. Pas keluar eskalator dia salah pegang. Istrinya marah gitu ya. Papa ini nggak sadar. Ih, pantesan tadi jarinya kecil-kecil kata dia. Jadi lihat di sini, kita perlu berdua lagi, bersama lagi. Kita perlu lagi membangkitkan sayang. Masih ingat Bapak perkawinan tanggal berapa, bulan apa? Itu istrinya. Nggak akan ngasih tahu. Belum tahu sekarang tahu Pak. Dengan istri yang mana? Dengan ini Pak ya. Jadi perlu sekali bagi istri, bapak-bapak, tanggal perkawinan itu tanggal keramat. Harus diingat, kasih surprise. Entah dikecuplah, entah disobekkanlah bajunya, gitu. Tunjukkan sayang, tunjukkan bahwa Anda masih mencintai dia. Memang kan ada istilah say it with flower. Beberapa ibu-ibu di sini saya pasti tidak suka bunga, kecuali bunga bang. Namun cinta itu harus diekspresikan, harus diperlihatkan. Bapak Ibu, sekali lagi bahwa panggilan itu rahmat dan berkat Tuhan. Jadi Tuhan itu tahu membahagiakan Anda dengan mempertemukan Anda dengan pasangan Anda. Maka Bapak Ibu, selamat menikmati pasangan Anda. Walaupun sulit dinikmati. Tapi satu hal yang membuat Anda bisa menikmati pasangan, yaitu apa? Lihat kelebihan pasangan Anda. Jangan ributkan kekurangan pasangan Anda. Anda tidak mendapatkan jodoh yang ideal, tapi jadilah pasangan yang ideal bagi suami atau istrimu. Tuhan memberkati. Thank you. Terima kasih
Romo Eko, kami mau minta tolong lagi untuk doa penutup dan berkat penutup. Masih dapat tugasmu. Kasih hadiah, masih dapat tugas lagi. Jangan lupa, oleh-oleh, belum beli saya. Tuhan, semoga ada yang mendengarkan. Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih banyak saya boleh berbagi dengan Anda. Saya bahagia kalau berbicara tentang hidup berkeluarga, karena itu adalah salah satu concern dari Bapak Paus Fransiskus. Hidup berkeluarga harus dipertahankan sampai mati. Sama seperti halnya hidup panggilan imamat pun, kami mempertahankan sampai mati pula. Maka mari kita saling mendoakan. Kalau imam Anda lemah, jangan diomongin, doakan. Karena kami pun berusaha untuk mendoakan para umatnya. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas rahmat perjumpaan di malam hari ini. Engkau senantiasa mengingatkan kami untuk tidak menjadi pribadi yang berkeras hati. Karena putramu sendiri hadir sebagai pribadi yang mudah tergerak oleh belas kasihan. Maka Bapa, taburkanlah belas kasih-Mu dalam hati anak-anak-Mu. Lembutkan hati mereka yang membatu karena kecewa, karena marah sekian lama mereka simpan. Lembutkanlah. Semoga dengan daya kasih-Mu mereka mampu memaafkan orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Berkati ikatan cinta mereka, kuatkan. Dikala perjalanan perkawinan begitu berat, sertai, tunjukkan kehadiran kasih-Mu. Berikan rezeki yang berkecukupan pada keluarga anak-anak-Mu ini, sehingga mereka mampu berbagi dan menyelamatkan saudara-saudari mereka. Bapa, kini kami akan kembali, berkatilah perjalanan pulang, dan berkat-Mu sungguh hadir bagi kami semua. Terpujilah keluarga kudus Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama. Semoga berkat Allah melimpah atas keluarga Anda dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.